semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja tentunya ya. Oke, hari ini kita memasuki bab baru yang berjudul Pola Makanan Sehat, Bergizi dan Seimbang. Nah, kalau kita lihat dari judul bergizi dan seimbang ya, ini akan kita bahas tuntas secara lebih mendalam supaya kalian bisa mengetahui bagaimana pola makanan yang dimaksud. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke? Yo guys, tekan tombol subscribe ya. 54321. Yaps, thank you. Manusia bisa bertumbuh dan berkembang bukan dengan sendirinya, melainkan manusia membutuhkan makanan atau zat-zat yang bisa menghasilkan gizi. Jadi di sini bisa kalian lihat ya skemanya, bertumbuh ya oleh zat makanan ya, dan zat makanan ini menghasilkan zat gizi. Bisa ya? Nah, zat gizi yang dimaksud ya ada 6: karbohidrat, lemak, protein, mineral atau garam, vitamin, dan air. Oke? Nah, kegunaan daripada zat gizi ini ya, yang keenam ini ada 3. Yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Ya. Maksudnya di sini adalah tubuh kita dibangun ya atau dibentuk dan juga dipelihara itu dengan zat-zat gizi yang terkandung keenam ini. Maksud saya zat makanan yang terkandung gizi keenam ini. Ya. Karena sama juga seperti tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya ya, kalau tidak dikonsumsi makanan ataupun disiram air, tumbuhan akan tetap seperti itu dan bisa juga akan mati. Untuk itu, apa asupannya? Disiram air, dirawat, dikasih pupuk, dan lain sebagainya. Sama seperti manusia yang membutuhkan zat makanan yang menghasilkan zat gizi. Makanya manusia bisa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Tentu saja setiap zat makanan yang dihasilkan membentuk zat gizi akan memberi tenaga kepada tubuh. Contohnya ya seperti ini ya. Kalau lemak ini sama seperti mesin ya, mesin yang diisikan bensin. Jadi kalau misalnya lemak ini ketika diolah ya, makanan yang mengandung lemak diolah menjadi suatu sumber energi ya. Kenapa kita bisa berkeringat pada saat berolahraga? Ya karena apa? Di situ terjadi proses pembakaran pada lemak. Nah, lemak ini adalah yang dihasilkan oleh seperti daging-daging ya, ataupun makanan-makanan yang berminyak. Jadi kita mengeluarkan keringat dari situlah berasal. Oke, yang ketiga, mengatur proses faali tubuh. Nah, di sini mungkin kalian agak sedikit bingung apa pengertian dari proses faali tubuh. Proses ini adalah di mana suhu tubuh bisa menyesuaikan. Contohnya pada saat kita berada di dataran tinggi. Jadi suhu normal manusia itu sekitar 34, 35 ataupun 36. Tapi kalau saya rasa 34 udah termasuk rendah, biasanya 35 sampai 36. Itu suhu normal manusia. Ya. Namun kalau kita pergi ke dataran tinggi, tentunya suhunya itu lebih rendah. Ya. Ada yang 25 derajat Celcius ataupun lebih kurang dari 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana
supaya manusia bisa bertahan hidup di dataran tinggi? Ya karena itulah harus mengonsumsi makanan. Harus, kenapa? Ini sebagai contoh. Kenapa orang di daerah barat, ya mungkin kayak di Amerika ya, negara Paman Sam, ya kan? Nah, kenapa mereka lebih mengonsumsi daging-dagingan? Ya karena di sana dataran tinggi, supaya menyesuaikan ya pola makanan mereka yang dihasilkan dengan suhu atau iklim yang di negara mereka tersebut. Misalnya dataran tinggi kan lebih dingin, jadi mereka harus lebih mengonsumsi ya contohnya kayak daging-daging ya daripada yang mengandung serat, kira-kira seperti itu. Dan bisa juga pembekuan darah ya apabila mengalami pendarahan. Ini contoh kecil, misalnya ya pada saat saya mengiris bawang, ya kan, nah kemudian secara tidak sengaja terluka jari saya oleh pisau tersebut, ya. Nah, kalau tidak adanya makanan ini ya yang kita konsumsi, maka darah ini akan terus mengalir dengan sendirinya ya. Namun karena kita mengonsumsi Pada tabel ini kalian bisa garam ini, melihat fungsi dan maka sumber dari zat mineral. dihasilkan, Contoh, kalsium. bisa disebutkan Fungsi dalam tubuh sebagai ya, bahan pembentuk pembekuan tulang darah. dan gigi. Nah, Tidak bahan-bahan mengalir lagi, makanan stop, sumber gitu zat kan. mineralnya yang termasuk kalsium Walaupun memang adalah dibantu dengan susu, perban. ikan teri kering, Ya. kacang-kacang Kalau sebelum kering, perban sayuran biasanya hijau, sekali, bayam, kelor, misalnya saya sayur sedang hijau, daun terluka singkong, jarinya, kacang panjang, dan kayak isep kangkung. sekali gini. Begitu juga dengan Habis fosfor, itu sulfur, darahnya berhenti lalu ada mengalir, besi, kira-kira seperti yodium, tembaga, Bisa paham fluor, semua? klor, Sudah paham? Mari kita natrium, lanjut. kalsium, Oke. dan zat-zat mineral lainnya. Nah, contoh-contohnya sudah ada di tabel ini, tinggal kalian bisa memperhatikan kira-kira apa saja makanan-makanan yang mengandung dari zat-zat yang terkandung dalam mineral ini ya. Kemudian ada fungsi dan sumber-sumber vitamin, yaitu vitamin A untuk kesehatan mata dan untuk kesehatan sel-sel epitel. Nah, bahan-bahan makanannya yaitu hati, susu, mentega, minyak ikan sebagai provitamin atau karotin, sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Selanjutnya, pada vitamin D untuk pertumbuhan dan memelihara tulang dan gigi dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Makanan yang dikonsumsi yaitu hati, telur, minyak ikan, bahan-bahan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Lalu ada vitamin E sampai dengan vitamin B kompleks, yaitu biotin, folasin, inositol, kolin, dan asam. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kira-kira apa-apa saja yang termasuk dalam vitamin tersebut dan apa yang harus kalian konsumsi supaya menjadi sumber makanan yang mengandung vitamin. Baiklah, setelah kalian sudah mengetahui fungsi zat mineral dan vitamin, maka selanjutnya kalian juga harus mengetahui pengetahuan tentang gizi yang salah. Nah, apabila kalian mengalami kurang protein dan kalori, maka kalian mengalami kurang lincah, lemah, malas, dan sering jatuh sakit. Itu biasa dialami oleh anak-anak dan pada saat usia remaja. Nah, di sini kalau kita mengalami kurangnya protein, ya, namanya adalah kwashiorkor. Apa itu kwashiorkor? Ini ditandai oleh tanda-tanda khasnya seperti bengkak, ya, di bagian kaki dan tangan, berat badan kurang sesuai dengan umur, muka sembab, otot-otot
menjadi kendor. Nah, kalau tanda-tanda biasanya rambut tipis, kulit kusam, pucat kurang darah, berak encer, kulit pecah mengelupas, gejala kurang vitamin A, dan yang terakhir pembesaran hati. Apabila kekurangan kalori dinamakan marasmus yang ditandai oleh tanda-tanda khasnya sangat kurus, wajah seperti orang tua, kulit keriput, dan tanda-tanda biasanya pucat karena anemia. Anemia ini adalah kekurangan darah ya, suatu nama jenis penyakit, berak encer, dehidrasi, dan yang terakhir gejala kurang vitamin A. Nah, selanjutnya dampak daripada kurangnya vitamin pada tubuh manusia. Kurang vitamin A menjadi rabun mata. Kurang vitamin B, B1, kurang nafsu makan, susah tidur, susah BAB, dan lain-lain. Kurang vitamin B2, bibir kering, sudut mulut pecah-pecah, dan kulit menjadi kasar. Setelah itu, niacin, diare, disentri, demensia. Kurang vitamin C, sariawan, gusi bengkak, mudah berdarah, dan kemerahan. Kurang vitamin D, tulang rapuh, pertumbuhan gigi menjadi lambat. Kurang vitamin E, kemandulan, dan kelainan jantung. Kurang vitamin K, mudah pendarahan. Kurangnya zat mineral ada 3, yaitu kurang kalsium dan fosfor, tulang-tulang menjadi rapuh. Kurang zat besi, anemia, dan kurang yodium mengakibatkan gondok di bagian leher tubuh. Dengan diketahui dampak yang ditimbulkan oleh kekurangan gizi tersebut, maka pemerintah memutuskan untuk membuat 3 program, yaitu Usaha Perbaikan Gizi Keluarga atau UPGK, Usaha Pencegahan Kekurangan Vitamin A, dan yang terakhir Usaha Pencegahan Gondok Endemik. Nah, pada perbaikan gizi keluarga, yang pertama itu dilakukan penimbangan anak-anak balita, dilakukan sebulan sekali. Lalu ada penyuluhan gizi. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan. Dan yang keempat, pemberian paket pertolongan gizi. Dan yang kelima, kurang gizi. Kemudian, usaha yang dilakukan untuk yang nomor 2, yaitu pencegahan kekurangan vitamin A, dilakukan pemberian kapsul vitamin A takaran tinggi kepada balita dengan jumlah 6 bulan 1 kali. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, usaha pencegahan gondok endemik adalah dengan dilakukan menggalakkan penggunaan garam beriodium untuk masyarakat di daerah-daerah gondok endemik. Zat-zat gizi dari makanan yang dihasilkan itu juga berpengaruh kepada tubuh manusia. Yang pertama, pengaruh gizi terhadap daya kerja. Ini kalau misalnya kita sedang beraktivitas atau bekerja, tentunya kita harus makan terlebih dahulu supaya tidak kelelahan. Ya. Yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan. Nah, seberapa lama kita bekerja, ya, tentu saja kita harus mengonsumsi makanan, ya, dan minuman yang secukupnya. Yang ketiga, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Tentu saja karena ini makanan atau zat-zat gizi itu akan mempengaruhi jaringan-jaringan otak, ya, ataupun jaringan-jaringan otot tubuh agar jasmani dan mental kita tetap seimbang. Baiklah, sekian penjelasan materi pola makanan hidup sehat, bergizi, dan seimbang dari saya. Kiranya bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, oleh karena itu tetap selalu menjaga pola makanan kalian supaya makanan yang kalian konsumsi itu sehat, bergizi, dan seimbang. Oke? Nah, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas dari saya dan sampai jumpa. Stay healthy and always strong.